Halo, tes. Suara dapat dengar. Ya, dapat didengar. Mohon maaf, Mas Tria, suaranya kurang keras. Silakan untuk Mas Triadi Wasianto sebagai moderator untuk membuka acara.
Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Oke, baik. Apa suara saya terdengar? Terdengar Mas, silakan. Dengar. Baik, di sini saya akan menyampaikan seminar proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Video Animasi Bermuatan Karakter Rasa Cinta Tanah Air, Materi Sejarah Kerajaan di Indonesia pada kelas 4 sekolah dasar. Baik, di pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan asumsi penelitian. Yang pertama, latar belakang. Itu pada pembelajaran SDN 2 Sumberjo, siswa kurang berminat dalam pembelajaran dan cepat merasa bosan, terutama pada pembelajaran sejarah kerajaan di Indonesia. Media pembelajaran yang dapat digunakan dalam membantu salah satu media tersebut adalah media animasi. Nah, penanaman nilai di karakter pada siswa di SDN 2 Sumberjo itu masih terasa kurang. Baik, rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana video animasi bermuatan karakter cinta tanah air yang layak untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana efektivitas media animasi terhadap pemahaman materi sejarah kerajaan siswa. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu mengembangkan media video animasi bermuatan karakter cinta tanah air yang layak untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang selanjutnya, mengetahui efektivitas media video animasi terhadap pemahaman materi sejarah kerajaan kepada siswa. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan sebagai bahan kajian ataupun wawasan dalam mengembangkan media jenis terutama penelitian selanjutnya yang relevan. Dalam penelitian ini juga mengharapkan sebagai sumbangan perkembangan pendidikan terutama pada media pembelajaran. Yang selanjutnya manfaat praktis. Yang pertama bagi sekolah, halo, apakah suara saya terdengar? Yang pertama, manfaat bagi sekolah, yaitu penelitian ini dapat menjadi masukan ataupun peningkatan kualitas pembelajaran bagi siswa, terutama pada media pembelajaran. Yang kedua, guru, media ini dapat menjadi masukan bagi guru juga, jadi alternatif juga, masukan dan alternatif juga menjadi motivasi bagi guru sebagai media yang dapat cocok untuk peserta didik. Yang ketiga, bagi peserta didik yaitu
Media pembelajaran ini dapat menjadi wawasan, juga sebagai tempat untuk lebih mengenal karakter cinta tanah air. Yang keempat, bagi peneliti, pengembangan ini diharapkan jadi pembelajaran bagi peneliti juga menjadi bekal sebagai pendidik di masa yang datang. Yang selanjutnya yaitu asumsi pengembangan. Yang pertama, produk pengembangan sebagai alternatif media sekaligus dapat digunakan dalam pembelajaran IPS. Yang kedua, produk pengembangan dapat memberikan nilai-nilai karakter cinta tanah air. Yang selanjutnya, produk pengembangan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Halo? Silakan dilanjutkan, Mas. Silakan. Oh ya. Screenshot-nya dapat kelihatan, Pak? Sudah, dapat. Ya. Dapat saya lihat. Silakan dibuka kembali. Halo? Ya, silakan dipresentasikan. Oh ya, berarti kelihatan. Oke, bab 2 kajian teori. Yang pertama, kelayakan media pembelajaran, yang kedua video animasi, yang ketiga efektivitas produk, yang keempat pembelajaran IPS dan karakter cinta tanah air, yang kelima penelitian relevan, yang keenam kerangka berpikir. Ya. Yang pertama pengertian media. Media itu pembelajaran yang pertama kelayakan media pembelajaran. Yang pertama pengertian media. Media pembelajaran dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang dapat digunakan sebagai penghubung siswa dan guru pembelajaran menjadi bermakna. Fungsi media yaitu ada 4, yaitu fungsi atensi, yang kedua fungsi afektif, yang ketiga fungsi kognitif, yang keempat fungsi kompensatoris. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi media. Yang pertama media audio, yang kedua media cetak, yang ketiga media visual diam, yang keempat media visual bergerak, yang kelima media audio visual diam, yang keenam media audio visual bergerak. Yang selanjutnya yaitu video animasi. Yang pertama komponen media animasi. Ya, komponen media animasi menurut komponen media animasi terdapat 7 komponen, yaitu yang pertama basic impact. Ya, elemen ini berhubungan dengan tempo musik. Yang kedua action reaction. Elemen ini berhubungan dengan reaksi gerak yang terjadi pada animasi. Ya, elemen selanjutnya yaitu rhythm dan line of action, yaitu berhubungan dengan proporsi pose karakter dan garis yang berulang-ulang pada penggambaran karakter. Yang keempat yaitu path of action. Path of action itu berupa lintasan tindakan atau adegan dari suatu karakter. Yang kelima emotion, yang berhubungan dengan emosi pada karakter atau video tersebut. Yang keenam action ini berhubungan dengan pengucapan bahasa ataupun kata-kata
subtitle yang ada dalam video tersebut. Yang ketujuh, balance. Balance itu berhubungan dengan keseimbangan yang mewakili proporsi dari video animasi yang tersebut. Yang selanjutnya yaitu video yang baik. Apa itu persyaratan video yang baik? Yang pertama itu isi harus sesuai topik pembahasan. Yang kedua, gambar-gambar yang menarik dan tidak memuat unsur sara. Yang ketiga, durasi yang disarankan yaitu pendek, yaitu sekitar 3-5 menit. Oke, selanjutnya efektivitas produk. Efektivitas media pembelajaran dapat diukur melalui tahapan akhir pembelajaran yaitu evaluasi. Dari evaluasi tersebut dapat diketahui pencapaian hasil belajar siswa terdapat faktor mempengaruhi dua faktor yaitu psikologis dan fisiologis. Yang selanjutnya pembelajaran IPS. IPS merupakan salah satu pembelajaran agar siswa dapat dilatih menganalisis berbagai persoalan yang berhubungan dengan masyarakat ataupun persoalan yang memerlukan pemecahan dari berbagai sudut pandang. Salah satu cabang IPS yaitu sejarah yang dipelajari di kelas 4 SD yaitu sejarah kerajaan Islam, Hindu, dan Buddha di Indonesia. Yang selanjutnya karakter cinta tanah air. Itu karakter merupakan suatu sikap atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Cinta tanah air dapat diartikan sebagai rela berkorban dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Rasa cinta tanah air juga memiliki rasa menghormati dan menghargai sesama masyarakat. Baik, penelitian relevan. Yang pertama, pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual animasi pada muatan IPS keragaman ekonomi di Indonesia dengan penguatan karakter rasa ingin tahu kelas 4 SDN 1 Jambi Kabupaten Ponorogo. Yang kedua yaitu pengembangan media make-up pada materi pendidikan sejarah Hindu, Buddha, Islam kelas 4 sekolah dasar. Yang terakhir pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Google Slide pada mata pelajaran IPS sekolah dasar. Baik, yang selanjutnya kerangka berpikir. Yang pertama pembelajaran sejarah kerajaan Indonesia dapat diketahui analisis permasalahan yaitu kurangnya rasa cinta tanah air. Yang kedua membutuhkan media pembelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah. Dapat diketahui pemecahan masalah dalam permasalahan tersebut adalah media animasi dengan penanaman rasa cinta tanah air. Yang selanjutnya, pengembangan produk. Yang pertama, menggunakan model ADI. Nah, pengembangan model ADI ini memiliki keunggulan yaitu tahapan kinerjanya sistematik, pada tahapannya terdapat evaluasi yang menjadikan produk itu valid. Yang selanjutnya produk akhir, produk animasi yang layak digunakan. Pengembangan ini bertujuan agar saya ulangi, produk video animasi yang layak digunakan. Produk ini bertujuan agar di mana pengembangan video animasi tersebut dapat layak dan valid digunakan di kelas 4 sekolah dasar.
Baik, sekarang selanjutnya bab 3 metode penelitian. Terdiri dari 3 yaitu rancangan penelitian, data dan sumber penelitian, dan analisis data. Rancangan penelitian menggunakan 5 tahapan analisis yaitu 5 tahapan analisis yaitu tahap analisis, tahap desain, tahap development, tahap implementation, dan tahap evaluation, atau yang biasa disebut sistem ADI. Baik, saya jelaskan sistem analisis. Dalam sistem analisis ini mengumpulkan data terkait permasalahan yaitu dengan cara mewawancarai guru, mewawancarai siswa, dan membuat angket pembelajaran, membuat angket untuk siswa. Tahap desain ini kita mengembangkan video animasi yang disesuaikan dengan materi sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Serta juga adanya penanaman karakter cinta tanah air. Untuk pembuatan video animasi ini menggunakan software Powtoon dan Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects. Untuk tahap development ini kami mengembangkan rancangan berupa pembukaan, isi materi, tanya jawab, serta penutupan. Media ini disesuaikan dengan percakapan sehingga siswa tidak mudah bosan. Media ini terdapat validasi dari ahli media, ahli materi yang akan menilai produk video animasi itu sudah layak atau tidak. Yang selanjutnya tahap implementasi. Pada tahap implementasi ini diterapkan kepada siswa secara langsung menilai apakah produk itu layak, apakah produk itu efektif, diterapkan pada siswa. Dalam uji coba ini dapat diketahui efektivitas produk yang dapat dihasilkan. Tahap evaluasi. Pada tahap ini siswa menilai produk animasi dari materi sejarah kerajaan Indonesia. Evaluasi ini dapat dijadikan referensi produk pengembangan media animasi yang dapat layak dan sempurna untuk menunjang hasil belajar siswa. Dalam evaluasi ini disertai dengan pretest dan proses, dan juga terdapat angket mengenai kelayakan media tersebut. Baik, data dan sumber penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, baik, saya ulangi. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif ini dari berbagai hasil analisa dan pengamatan. Sedangkan penelitian kuantitatif itu dari pengaruh satu dengan lainnya. Sumber data menggunakan berbagai sumber berasal dari guru, siswa, ahli validasi materi, dan ahli validasi media. Sumber referensi yang digunakan dari berbagai jenis yaitu jurnal, skripsi, buku, dan artikel. Yang selanjutnya pengumpulan data menggunakan metode wawancara, angket, dan hasil belajar siswa. Baik, selanjutnya analisis data penelitian. Dalam analisis data kelayakan dan kepraktisan, dalam analisis validasi terdapat data yang dikumpulkan melalui angket. Dalam analisis kepraktisan mengambil data dari angket respon guru dan siswa. Data hasil dari angket tanggapan yang terkumpul dilakukan pemrosesan berupa perhitungan agar mengetahui seberapa jauh kepraktisannya.
Baik, selanjutnya analisis data keefektifan. Dalam mengetahui keefektifan produk video animasi, maka dilakukan pengujian menggunakan N-Gain. N-Gain score digunakan untuk mengetahui adanya peningkatan setelah diberikannya pengujian soal berupa soal pretest ataupun post-test. Terima kasih. Baik, halo. Baik, saya kembalikan ke moderator. Moderator, suaranya kurang kedengeran. Bisa lebih keras apa lebih dekat lagi? Kurang jelas. Suaranya masih kecil, Mas. Mungkin bisa ganti perangkat headsetnya mungkin. Atau mungkin kalau memang tidak bisa headsetnya bisa dilepas saja coba di laptopnya, apakah bisa lebih keras mungkin.
Masih belum terdengar. Atau mungkin ada perangkat lain yang bisa digunakan, bisa menyambungkan di HP-nya begitu, biar segera bisa dilaksanakan tanya jawab. Baik, apa suara saya sudah terdengar? Sudah. Ini lebih Sudah, jelas. sudah. Mungkin audio yang di laptopnya yang dimatikan biar tidak menggema mungkin. Mungkin ya, coba. Baik, apa sudah terdengar jelas? Oke, sudah. Silakan. Baik, saya ulangi. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada hadirin yang ingin bertanya, disilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Baik, kepada Saudara Ronald Ade, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Ronald Ade Saputra, izin bertanya. Tadi disebutkan terdapat end gain score. Apa itu end gain score? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Saudara Muhammad Ridho, apakah akan ditampung dulu atau ke pertanyaan selanjutnya? Halo, ya, ditampung dulu aja. Baik. Baik, kita akan memberikan kesempatan kepada bertanya lagi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan untuk menggunakan fitur raise hand. Baik, kepada Saudara Aka Fedri, dipersilahkan. Ya, saya Kak Fedri, mahasiswa UM. Saya ingin bertanya, kenapa Mas Muhammad Ridho ini memilih SDN 2 Berjo? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya persilahkan untuk mengangkat tangan. Baik, kepada Saudara Fajar Agung, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya adalah sebenarnya jenis penelitiannya itu apa ya? Karena tadi disampaikan jenis penelitian ini adalah kualitatif dan juga kuantitatif, sedangkan pada modelnya menggunakan EDI. Itu kan kalau setahu saya kan model dalam research and development atau pengembangan. Terima kasih. Mungkin lebih diperjelas mungkin. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari Saudara Muhammad Ridho ingin menjawab pertanyaan dari ketiga penanya tadi. Dipersilakan.
Baik, oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ronald yang tadi terdapat terdapat n-gain score itu. Apa itu n-gain score? Nah, itu n-gain score itu merupakan suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur efektivitas pembelajaran berdasarkan peningkatan suatu hasil pembelajaran. Nah, untuk rumusnya yang biasa digunakan itu berupa skor post-test dikurangi skor pre-test dibagi skor maksimal dikali 100. Nah, untuk hasil yang tinggi itu n-gain-nya lebih dari 0,7, sedangkan untuk hasil yang sedang hasil n-gain-nya itu di antara 0,3 sampai 0,7. Sedangkan untuk hasil rendah n-gain atau hasil yang diperoleh itu kurang dari 0,3. Apakah Saudara Ronald dapat memahami? Baik, telah dimengerti. Terima kasih, Mas Rito. Oke, baik. Baik, itu saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Mas Aka, apakah ada? Aka tadi keluar mungkin kendala jaringan, Mas Rido. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fajar tadi tentang penelitian kualitatif penelitian tadi. Bisa diulangi pertanyaannya? Baik, tadi kan dari Saudara Rido menyampaikan bahwa penelitian ini menggunakan dua jenis, yaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, pada metode penelitiannya kan terdapat model EDI. Nah, setahu saya itu kan modelnya kan untuk pengembangan. Nah, sebenarnya penelitiannya Mas Rido ini lebih ke apa? Pengembangan ataukah kualitatif ataukah kuantitatif seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk jenis penelitian itu terdapat dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk kualitatifnya itu hasilnya berupa dari pengamatan kita di SD tersebut, Mas. Nah, sedangkan kuantitatif itu berupa hasil belajarnya tadi. Hasil belajar dari post-test, pre-test, dan juga hasil dari angket yang diserahkan ke siswanya tadi. Halo? Oh iya, jadi Halo, mungkin itu ya kedengeran, Mas. Jadi mungkin itu untuk oh iya, oke. Untuk pengembangan media videonya, Mas Fajar Agung. Oke, berarti untuk jenisnya ini kuantitatif dan kualitatif, Mas ya? Untuk ya, jenisnya ini jenisnya pengembangan. Ini sesuai judul pengembangan media animasi. Maksudnya pengembangan media pembelajaran. Untuk hasilnya berupa
hasil dari Hasil datanya kan ya. kualitatif dan kuantitatif. Oh begitu Apakah ya. mengerti? Oh ya, sudah. Terima kasih Mas Rido. Oke. Oke, apakah AK udah masuk? Mas Alfrediansyah? Baik, halo, apakah dengar Mas Ferdiansyah? Terdengar Mas, maaf hujan agak lemot sinyalnya. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, saya akan jawab tadi kenapa saya memilih itu SD tersebut. Nah, karena SD tersebut itu siswanya sesuai dengan target penelitian saya, Mas. Yaitu siswanya itu saya mau menanamkan karakter cinta tanah air dengan media video animasi. Juga kemarin itu diobservasi sewaktu saya kampus mengajar kemarin juga siswanya merasa bosan dalam pembelajaran, terus kan materi sejarah agak panjang, perlu adanya sebuah media. Nah, media tersebut salah satunya yaitu media video animasi. Nah, sekarang anak-anak suka sekali dengan yang namanya kartun, yang namanya animasi, yang namanya gambar-gambar berwarna, dan juga untuk menghadirkan pembelajaran yang nyata walaupun hanya hanya di layar ataupun di proyektor, dan juga pembelajaran ini bisa dilakukan secara offline maupun online. Halo Mas Aka, apakah dengar? Terdengar Mas. Oke, apakah dapat masih kurang ataupun masih perlu penjelasan lanjutan? Sudah Mas, terima kasih. Oke, baik. Ya, saya serahkan ke moderator. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang telah bertanya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Muhammad Ridho telah menyampaikan tanggapannya. Selanjutnya, yaitu tanggapan dan saran dari dosen penguji kepada Bapak Dr. Rendra Yuryananta MPD. Kami silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Nah, untuk pertama, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Mas Muhammad Ridho ya. Ini sudah melaksanakan seminar proposalnya. Jadi semoga setelah ini Anda tidak terlena. Akhirnya karena sudah selesai seminar proposal, kemudian Anda melupakan tugas selanjutannya, yaitu merevisi sekaligus melakukan penelitiannya. Gitu ya. Jadi silakan nanti segera ketika sudah merevisi, kemudian sudah menyesuaikan dengan bimbingan dengan dosen dan juga dengan penguji, kemudian bisa melakukan penelitian dan segera menyelesaikan skripsinya agar tidak terlalu lama proses pengerjaannya itu. Karena saya selalu mengingatkan kepada mahasiswa bahwa skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai gitu ya. Jadi kalau walaupun kualitasnya bagus tapi tidak selesai ya bukan dikatakan baik gitu. Jadi yang selesai dengan cara apa kita selesaikan.
Jangan dipikir, tetapi silakan ditulis. Gitu. Nah, masukan itu urusan nanti oleh siapa? Oleh pembimbing dan penguji. Nah, untuk catatan, saya tadi sudah kirimkan ke WA ya, ke Mas Muhammad Ridho. Ya, sudah, Tapi Pak. ya ini saya akan jelaskan sebagian dari catatan yang saya kirimkan itu, bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Khususnya yang berhubungan dengan apa yang ditanyakan oleh beberapa audiens tadi. Yang pertama, itu kejelasan sebenarnya gini, kalau di proposalnya itu Anda menegaskan memang ini penelitian pengembangan, ya, tetapi dalam penjelasan yang Anda lakukan itu kesannya ini bukan penelitian pengembangan, tapi Anda lebih menjelaskan tentang kualitatif dan kuantitatif. Iya, memang penelitian pengembangan itu menggunakan dua metode itu. Ada proses kualitatifnya, ada proses kuantitatifnya. Tetapi kualitatif dan kuantitatifnya bisa Anda jelaskan itu untuk analisis datanya. Jadi data akan diambil berupa kualitatif, yaitu verbal, catatan-catatan. Kemudian ada juga data kuantitatif berupa skor-skor yang didapatkan pada saat uji coba di lapangan. Nah, yang kualitatif itu dilakukan pemrosesan secara kualitatif dan yang kuantitatif juga dilakukan pemrosesan yang kuantitatif. Nah, itu yang dilakukan di analisis datanya. Tetapi secara keseluruhan metode yang digunakan adalah metode pengembangan, yaitu yang ADI tadi ya. Kemudian evaluasi di ADI itu nanti silakan dicermati ya. Tahapan evaluasi di ADI itu tidak hanya terdapat di akhir dari kegiatan pengembangan. Tetapi evaluasi ini juga dilakukan ketika pada saat melakukan analisis kebutuhan di lapangan. Itu bisa ketika nanti sudah melakukan proses pengembangan produknya, ternyata dilihat kembali, oh ternyata kebutuhannya ada yang berubah, bergeser. Nah itu bisa dievaluasi. Akhirnya diubah kembali, ada beberapa tahapan. Jadi evaluasinya itu akan terintegrasi ke yang tahapan-tahapan yang 4 lainnya itu. Jadi bukan di akhir setelah didesain, kemudian sudah jadi produknya dikembangkan, kemudian nanti bagian terakhir sendiri adalah dievaluasi. Bukan seperti itu, tapi evaluasi ini dilakukan di setiap tahapannya. Itulah kenapa kadang orang memilih ADI. Kenapa? Kan dengan ADI itu untuk pengembangan itu bisa menyempurnakan produk kapan saja. Jadi pada saat tahap proses pengembangan itu. Baik, itu ya terkait bagaimana Anda menjelaskan tentang metodenya. Berikutnya tadi tentang pemilihan sekolah. Deskripsi juga di naskah proposal skripsinya yang perlu Anda tambahkan adalah alasan ilmiah dan logis kenapa Anda memilih sekolah tersebut. Anda boleh memasukkan penjelasan tentang karena Anda sudah pernah memiliki ikatan, ada ikatan di sana atau ada jejaring di sana yang akan memudahkan Anda dalam proses pengambilan data. Gitu. Jadi Anda boleh menambahkan bagian itu. Untuk apa? Mendukung bahwa ini logis untuk dilakukan. Karena ketika Anda melakukan mungkin di sekolah yang lain ya, bisa jadi Anda tidak disetujui oleh guru bahwa oh ini akan mengambil waktu saya, akan menghabiskan waktu saya untuk menjelaskan materi yang berikut-berikutnya. Nah, mungkin kan begitu. Nah, karena itu boleh Anda menjelaskan bahwa Anda punya jejaring di sana, gurunya juga untuk diajak koordinasi itu mudah. Nah, Anda bisa uraikan juga di dalam bagian alasan kenapa Anda memilih sekolah tersebut. Begitu ya. Nah, kemudian saya akan melanjutkan ke catatan yang saya kirimkan tadi. Ini tolong dibiasakan untuk sebenarnya untuk seluruh mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi gitu ya, bahwa biasakan ketika menulis sebuah latar belakang itu kan kita sudah ada judul ya, judulnya contoh ya, ini saya contohkan dari judul yang Anda tuliskan. Pengembangan media video animasi bermuatan karakter, rasa cinta tanah air, materi sejarah kerajaan di Indonesia pada kelas 4 sekolah dasar. Nah, ini sudah menjadi batasan Anda. Latar belakang jangan dimulai dengan pembelajaran adalah pembelajaran yang efektif adalah ya jangan sampai terlalu jauh gitu loh.
Anda sudah membatasi itu adalah di pembelajaran materi sejarah kerajaan di Indonesia. Oke, berarti bagaimana proses pembelajaran materi sejarah di Indonesia ini pada kelas 4 sekolah dasar. Jadi uraikan langsung pada fenomena yang melingkupi masalahnya. Jangan terlalu luas. Jadi tidak perlu Anda membahas tentang pembelajaran di Indonesia itu seperti apa, pembelajaran yang efektif seperti apa. Tidak, itu nanti saja setelah Anda mengupas tentang fenomena yang dekat dengan variabel yang akan Anda teliti ini. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya perhatikan pengutipan. Anda kan mengerjakan skripsi itu ya tulisan Anda sendiri. Berarti idenya dimulai dari Anda. Jadi ketika Anda menuliskan sebuah paragraf, jangan dimulai dengan kutipan. Kenapa? Kalau dimulai dengan kutipan, maka itu bukan ide Anda yang Anda masukkan di awal, tetapi ide orang lain yang berikutnya ketika Anda jelaskan lanjutannya dengan kalimat-kalimat berikutnya, ini Anda hanya mendukung ide tersebut. Padahal deskripsi ini kan Anda yang memiliki ide untuk mengembangkan ini. Berarti mulailah dengan pernyataan Anda sendiri, baru diikuti dengan kutipan mendukung ide Anda. Nah, itu caranya. Biasakan begitu. Nah, setelah itu ya jangan setelah pernyataan Anda sendiri, kemudian didukung dengan kutipan, jangan lanjut kutipan lagi. Jelaskan dulu kutipan ini. Setelah itu baru boleh lanjut ke kutipan berikutnya. Oh, kutipan berikutnya ini mendukung pernyataan dari kutipan 1. Apa alasannya? Jelaskan. Kemudian di paragraf, di kalimat terakhir paragraf itu bisa berupa simpulan yang Anda dapatkan dari ulasan beberapa kutipan tadi. Nah, itu cara bagaimana kita mengutip, menulis sebuah paragraf yang ada kutipan-kutipannya. Dan juga untuk catatan Mas Rito ya, ini kalau Anda mengutip, jangan dibiasakan menggunakan kutipan yang polanya sama terus. Yang Anda tulis kan biasanya ada pernyataannya, kemudian dalam kurung, menurut itu siapa, tahun berapa gitu kan. Nah, ini pola ini bisa Anda ubah. Nanti ya dilepaskan namanya ini. Sumarsono dalam kurung tahun berapa gitu ya. Menyatakan bahwa, nah itu juga boleh dikemas seperti itu. Nanti kapan waktu Anda menggunakan yang menurut itu. Menurut Sumarsono dalam kurung, kemudian koma, pendidikan adalah ini dan seterusnya. Jadi variatif, buat menggunakan variasi yang berbeda-beda. Jangan semuanya menggunakan kutipan yang citasinya di akhir semua. Selalu seperti itu. Orang akan lebih cenderung untuk jenuh untuk membaca itu. Gitu ya. Kemudian saya lanjutkan ke bagian berikutnya. Ya, ejaan. Ini karena basic saya dari bahasa Indonesia, maka saya selalu mengingatkan kepada mahasiswa ketika menulis skripsi, perhatikan penggunaan ejaan. Karena penggunaan ejaan yang tidak sesuai itu bisa membuat maknanya yang ingin Anda sampaikan A begitu bisa berganti menjadi B ketika ditangkap oleh pembaca. Oleh karena itu, pastikan penggunaan ejaan yang benar. Karena jangan dimulai sebagai awal kalimat. Sebelum sehingga ya jangan diberi koma. Kemudian sebelum karena ya tidak perlu diberi koma. Kemudian kapan Anda menggunakan huruf miring. Kapan Anda menggunakan huruf kapital itu Anda perhatikan. Ini ada beberapa kesalahan penggunaan ejaan yang nanti bisa menjadi catatan untuk Anda, bisa Anda sesuaikan dengan EYD edisi 5 yang terbaru. Selanjutnya tentang rumusan masalah. Nah, rumusan masalah pertama itu Anda menuliskan tentang kelayakannya. Padahal penelitian Anda kan ingin nanti kan di pembahasan Anda akan menguraikan tentang proses pengembangannya kan, bukan proses kelayakannya bukan. Kelayakannya itu nanti setelah dikembangkan layak atau tidak kan begitu. Jadi rumusan masalah pertama itu tidak ada hubungannya dengan kelayakan, langsung saja bagaimana pengembangan produk ini, bagaimana pengembangan media video animasi dan seterusnya. Nanti lanjutannya. Nah, bagaimana pengembangan ini berarti sudah merujuk ke prosesnya. Awalnya apa yang Anda lakukan. Setelah itu
produknya menjadi prototipe seperti ini. Dari prototipe itu diapakan, kemudian didesain menjadi seperti apa. Nah, itu yang akan Anda uraikan di subjudul pembahasan 1 yang diambil dari rumusan masalah tadi. Baru kedua boleh Anda membahas tentang bagaimana kelayakan produk ini. Kemudian seandainya sampai pada tahap efektivitas, bagaimana efektivitas produk ini. Jadi bisa menjadi 3 rumusan masalah. Jadi yang rumusan masalah kedua dijawab dengan bagaimana kelayakannya dari segi ahli media, ahli materi, ahli kebahasaan dan seterusnya. Kepraktisan juga bisa masuk situ. Kemudian kalau keefektifan sudah berhubungan dengan bagaimana uji coba di lapangan bersama dengan siswa, skornya bagaimana. Gitu. Oke. Kemudian saya lanjutkan tentang asumsi. Anda memasukkan ada asumsi. Ini sebentar saya coba untuk membahas masalah ini. Ada asumsi. Asumsi dan hipotesis ini adalah 2 istilah yang berdekatan maknanya, tetapi memiliki memiliki konsep yang berbeda. Oke, kalau Anda kan menuliskan di skripsi Anda gitu ya, asumsi pengembangannya itu. Produk pengembangan sebagai alternatif media sekaligus dapat digunakan dalam pembelajaran IPS. Oke. Produk ini dapat digunakan dalam pembelajaran IPS. Apakah Anda sudah pernah menguji cobakan? Kan belum. Berarti sebenarnya kategorinya ini masih masuk hipotesis. Yang sudah pasti masuk asumsi itu apa? Pada pembelajaran IPS di SD kelas 4 ada materi tentang kerajaan di Indonesia. Itu asumsi. Kita tidak bisa membantah. Karena apa? Memang sudah ada di kurikulum, di buku juga sudah ada. Itu asumsi. Tetapi kalau berhubungan dengan ini ada juga asumsi yang kedua Anda tuliskan. Produk pengembangan dapat memberikan nilai-nilai karakter cinta tanah air. Itu butuh dibuktikan. Apakah benar? Karena produknya kan masih dikembangkan. Gitu ya. Nah, jadi asumsi itu adalah anggapan dasar yang sudah tidak perlu dibuktikan kebenarannya lagi. Itu asumsi. Tapi kalau hipotesis itu adalah sebuah pernyataan dari kita yang nanti akan kita ujikan atau butuh diujikan untuk tahu kebenarannya. Jadi yang Anda tuliskan di bagian asumsi pengembangan itu adalah hipotesis sebenarnya. Itu ya. Oke, saya lanjutkan. Ketika Anda melakukan penelitian pengembangan, yang wajib ada di bab 1 itu adalah spesifikasi produk. Jadi tambahkan nanti bagian spesifikasi produk yang terdiri atas penjelasan spesifikasi dari segi bentuknya, kemudian spesifikasi dari segi substansinya. Kenapa? Karena di penelitian pengembangan itu yang akan dihasilkan adalah produk. Nah, itu yang spesifikasinya harus dijelaskan. Seperti apa kira-kira nanti? Oh, produk ini akan berisi 5 materi tentang ini. Nah, berarti itu substansinya. Kemudian produk akan dikemas dalam bentuk aplikasi di APK, contoh ya APK gitu, yang bisa dibuka di Android, kemudian dan seterusnya. Nah, itu adalah bentuknya. Jadi ada substansi, ada bentuk. Nanti silakan dibuat dengan model seperti itu. Spesifikasi produk. Berikutnya yang diharapkan ada juga dalam bab 1 adalah definisi operasional. Yang itu juga akan bisa membatasi pendefinisian orang terkait suatu konsep. Contoh, ketika Anda membahas tentang materi kerajaan gitu, materi kerajaan di Indonesia. Nah, silakan dibuat materi kerajaan gitu ya. Di bawahnya ada penjelasan. Ya. Materi kerajaan yang Anda maksudkan itu dibatasi pada apa? Apakah ini kerajaan-kerajaan yang di Indonesia yang ada mulai tahun ini hingga tahun ini. Nah, jadi ada kejelasan di situ. Oh, jadi materinya dibatasi oleh Anda sendiri sampai sana. Kemudian
media pembelajaran. Ada definisi operasional media pembelajarannya. Di penjelasannya itu Anda tuliskan media pembelajaran di penelitian Anda itu maksudnya apa? Apakah sebuah alat bantu dalam pembelajaran yang isinya ada materinya, atau alat bantu pembelajaran yang itu tidak ada materinya tetapi bisa membantu dalam proses pembelajarannya, yang mana? Nah, jadi itu gunanya membatasi konsep yang akan dipahami oleh pembaca dari penelitian Anda. Karena kan ahlinya banyak ya, ahli media pembelajaran ini banyak. Anda mau sepakat dengan ahli yang mana terkait media pembelajaran, dan kesepakatan itu Anda gunakan untuk membahas tentang merealisasikan dalam penelitian Anda. Jadi begitu. Kemudian tentang teori. Jadi gini, Anda harus memetakan teori-teori apa saja yang bisa saya masukkan di kajian pustaka. Contoh ya, ini Anda lihat dari judul. Di judul Anda itu adalah pengembangan media video animasi bermuatan karakter. Karakter apa? Karakter cinta, rasa cinta tanah air, materi sejarah kerajaan di Indonesia pada kelas 4 sekolah dasar. Berarti kita ambil dari apa yang muncul di dalam judul. Berarti ada pengembangan. Pengembangan menurut Anda itu apa? Jadi nanti ada uraian teori tentang pengembangan. Bisa Anda membahas, ini kan ada pengembangan media ya. Pengembangan media bisa. Atau media ini apakah media pembelajaran atau media massa? Itu yang mana? Oh, media pembelajaran. Berarti buat teori tentang buat tempat untuk teori media pembelajaran. Itu seperti apa, spesifikasinya seperti apa. Video animasi itu apa? Nah, kemudian karakter rasa cinta tanah air itu seperti apa? Ada teori itu. Ada teori tentang materi IPS. Ya, boleh Anda masukkan tentang sejarah kerajaan di Indonesia. Materi kerajaan di Indonesia, boleh silakan. Tapi bukan materinya yang dimasukkan ya, tapi spesifikasi ini digunakan untuk apa, fungsinya apa, dan seterusnya. Oke, jadi Anda cara memasukkan teori itu lihat judulnya, apa saja yang ada di dalam judul itu yang bisa Anda uraikan teorinya. Oke, atau mungkin boleh karena ini materi sejarah kerajaan di Indonesia pada kelas 4, itu Anda menspesifikkan di teorinya itu berhubungan dengan materi sejarah kerajaan pada kelas 4 SD. Itu seperti apa? Nah, itu uraikan. Itu bisa. Jadi itu untuk teori. Tidak di luar itu. Contoh ya, Anda di bagian mana tadi tentang video. Ada video animasi. Kemudian di bawahnya ada subjudul tentang video yang baik. Nah, pertanyaannya, apakah video yang baik itu sudah pasti akan dimiliki oleh video animasi? Belum tentu. Video yang baik itu kan umum ya. Nah, yang lebih spesifik apa? Ya cari teori tentang video animasi yang baik itu seperti apa. Jangan video yang baik saja. Kenapa? Karena bisa melingkupi yang lain, bisa jadi untuk animasi itu tidak baik. Jadi silakan cari dan sesuaikan dengan itu. Jangan sampai akhirnya di daftar kajian pustaka itu ada beberapa hal yang umum tidak spesifik, kemudian Anda masukkan yang ini tidak berhubungan dengan penelitian Anda. Ini berdampak kemana? Karena sebenarnya ketika Anda menulis kajian pustaka, itu Anda harus memastikan di paragraf terakhir dari setiap kajian pustaka Anda, setiap bagian kajian pustaka Anda, itu buat paragraf yang menguraikan tentang teori ini Anda gunakan untuk apa di tulisan Anda ini. Oke, jadi contoh ya, ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu ada contohnya, jenis-jenisnya ini dan seterusnya. Nah, pada penelitian ini konsep media pembelajaran yang dipilih adalah media pembelajaran berupa ini yang menjadi ini dan seterusnya, titik. Nah, kemudian kategori media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah ini. Nah, jadi
ada teori, kemudian Anda uraikan di bawahnya teori itu digunakan untuk apa. Pastikan itu ada di setiap bagian dari kajian pustaka. Oke, begitu ya. Kemudian saya lanjutkan ke ini, penelitian relevan. Anda masukkan penelitian relevan dalam bentuk tabel, ada beberapa bagian ya. Nah, yang harus ada setelah tabel itu Anda tuliskan, Anda sudah memetakan penelitian-penelitian relevan, itu adalah uraikan tabel tersebut dalam paragraf di bawahnya. Diuraikan. Kemudian setelah Anda uraikan, silakan Anda jelaskan posisi penelitian Anda di mana. Apakah melanjutkan penelitian sebelumnya di penelitian relevan yang keberapa ini, kemudian Anda mengambil sarannya, kemudian Anda melanjutkan penelitiannya di penelitian Anda saat ini. Atau ini benar-benar baru. Oh, ini hanya relevan dari segi media yang dikembangkan saja, tetapi untuk materinya tidak, sehingga materinya itu saya kemas sendiri dan seterusnya. Nah, itu Anda uraikan sebagai posisi penelitian Anda. Atau Anda mengkombinasikan dari penelitian relevan 1 dan 2 itu saya mengkombinasikan 2 itu menjadi penelitian saya yang berupa ini. Itu bisa. Oke. Saya lanjutkan. Untuk berikutnya adalah pemetaan kerangka berpikir. Itu silakan diatur ulang. Kenapa? Karena di Anda wujudnya itu kerangka berpikirnya gini. Jadi seperti di atas sendiri ya. Atas sendiri ada pembelajaran sejarah kerajaan. Di bagian bawahnya anak-anaknya ini ya. Analisis permasalahan, pemecahan masalah, pengembangan produk. Padahal analisis permasalahan, pemecahan masalah, dan pengembangan produk tidak setara. Kenapa tidak setara? Ini berproses. Setelah ada masalah pembelajaran kerajaan, maka Anda menentukan kan, analisis masalahnya apa? Oh, analisis masalahnya seperti ini. Setelah itu, tahap lanjutannya adalah Anda pecahkan masalah itu dengan cara seperti apa. Kemudian, kita kembangkan sebagai sebuah produk. Nah, produk seperti apa yang Anda kembangkan? Jadi kan turun ke bawah nih. Jadi seperti itu alur dari kerangka berpikirnya. Bukan disetarakan. Ada pembelajaran sejarah, anaknya itu adalah analisis permasalahan, pemecahan masalah, dan juga pengembangan produk. Gitu ya. Nah, itu perlu disusun ulang untuk pemetaan kerangka berpikirnya. Kemudian ini di bab 3 masing-masing kisi-kisi angket itu, angket yang validasi itu ya, bisa dijelaskan dalam bentuk paragraf. Tidak hanya kisi-kisinya saja, jelaskan dalam bentuk paragraf. Kenapa kisi-kisi 1 dipilih, kenapa kisi-kisi 2 itu redaksinya seperti ini, kenapa kisi-kisi 3 redaksinya seperti ini, untuk mengetahui apa saja. Sehingga nanti itu akan lebih praktis ketika Anda gunakan di lapangan. Ketika ditanya nanti pada saat Anda bertanggung jawab untuk menjelaskan penelitian Anda akan lebih mudah. Kenapa Anda bisa tahu bahwa siswa itu tertarik dengan ini? Karena pada angket ini di kisi-kisi 5 itu ada pertanyaan ini. Dan pada pertanyaan ini siswa banyak yang menjawab dengan baik atau mungkin dengan skor yang tinggi. Nah, itu silakan bisa jadi bahan untuk menjelaskan. Jadi akan memudahkan Anda. Gitu. Kemudian 19 adalah ini catatan terakhir ya, tentang penjelasan uji efektivitasnya. Silakan penjelasannya diperinci lagi. Sebenarnya kalau saya amati di bagian besar dari tulisan Anda itu masih beberapa bagiannya perlu dijelaskan dengan lebih rinci. Ya contoh ya yang tadi tentang Anda memilih alasan pemilihan sekolahnya. Belum rinci saja. Alasan tentang metodenya. Kualitatif dan kuantitatif itu sebagai apanya? Oh, ini adalah cara datanya berupa kualitatif kuantitatif yang nanti akan dianalisis dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Nah, uraian itu juga belum ada, sehingga kadang pembaca itu akan kesulitan memahami ini maksudnya penelitian dengan kemasan seperti apa, pengembangan kualitatif atau kuantitatif. Padahal pengembangan yang di dalam pengembangan itu ada kualitatif dan kuantitatifnya. Baik, itu catatan dari saya. Saya rasa cukup. Nanti jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan pada saya. Begitu ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, saya ucapkan terima kasih atas tanggapan dan saran yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu tanggapan dan saran dari dosen, pembimbing 1 kepada Bapak Dr. Yohanes Kurniawan Barus, MPD, disilahkan. Silakan dilanjutkan saja, Mas. Karena sepertinya Pak Yo juga tidak ada di Google Meet ini. Baik. Selanjutnya yaitu penyampaian kesimpulan oleh notulis kepada Saudara Yusuf Bayu Aji, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Bayu Aji Eko Saputro. Di sini saya sebagai notulensi dari Seminar Desain Operasional oleh Muhammad Ridho Aswari. Yang pertama dari pertanyaan audien, 1, Ronald Adi Saputra. Pertanyaannya yaitu tadi disebutkan N-gain score. Apa itu N-gain score? Jawaban dari penyaji, N-gain score merupakan metode untuk mengukur efektivitas peningkatan hasil pembelajaran. Pertanyaan yang kedua dari AK Fedri, kenapa Mas Ridho memilih SDN 2 Sumerjo? Jawaban dari penyaji yaitu karena SD tersebut siswanya sesuai dengan target penelitian dan ditemukan permasalahan terkait motivasi belajar sejarah sehingga diperlukan media. Yang ketiga yaitu dari Mas Fajar Agung bertanya tentang jenis penelitian. Jawaban dari penyaji yaitu jenis penelitiannya pengembangan dengan 2 jenis metode, kualitatif yaitu dari pengamatan dan observasi, serta kuantitatif dari hasil pretest dan post-test. Selanjutnya, tanggapan dari dosen penguji, Bapak Dr. Indah. Yang pertama, setelah revisi segera dilanjutkan dan menyelesaikan skripsinya. Yang kedua, catatan sudah dikirimkan ke WA. Yang ketiga, membahas tentang kejelasan penelitian antara jenis penelitian dan metodenya. Yang keempat, membahas terkait ADI, di mana evaluasi terdapat di berbagai tahapan. Yang kelima, membahas tentang alasan logis kenapa memilih sekolah tersebut. Yang keenam, biasakan ketika menulis latar belakang, jangan dimulai dengan pembelajaran, namun sesuai dengan batasan yang tertera pada judul penelitian. Yang ketujuh, perhatikan pengutipan ketika menulis paragraf. Jangan dimulai dengan kutipan, namun dimulai dengan ide sendiri. Yang delapan, jika mengutip, polanya jangan selalu sama.
mohon maaf, yang ke-8. Yang ke-9 membahas tentang ejaan, harus sesuai dengan ejaan yang tepat. EYD edisi kelima. Yang ke-10, dalam rumusan masalah tertulis kelayakan seharusnya tidak ada kaitannya dengan kelayaan. Yang ke-11 membahas tentang asumsi, di mana asumsi dan hipotesis memiliki makna yang berbeda. Yang ke-12 tambahkan tentang spesifikasi produk. Yang ke-13 batasan tentang materi yang diteliti. Yang ke-14 harus memetakan teori yang disajikan dalam kajian teori. Yang ke-15 dalam kajian pustaka ada teori yang harus diuraikan dengan spesifik. Yang ke-16 yang harus ada dalam penelitian relevan yaitu harus diuraikan di bawah tabel dan memposisikan penelitiannya. Yang ke-17 membahas tentang pemetaan kerangka berpikir. Yang ke-18 angket harus dideskripsikan pada kisi-kisi. Yang ke-19 harus diperinci lagi ke penulisannya. Untuk dosen pembimbing tidak ada komentar karena tidak hadir. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Yusuf Bayu Aji atas penyampaiannya. Selanjutnya, dimohon kepada seluruh hadirin untuk menyalakan kamera sebagai dokumentasi acara hari ini. Baik, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada dosen penguji dan dosen pembimbing yang telah memberikan tanggapan dan sarannya. Terima kasih kepada hadirin yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti seminar desain operasional pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf banyak kesalahan acara berlangsung. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas tanggapannya dan saya ingatkan kepada hadirin untuk mengisi presensi melalui link yang telah dibagikan. Sekian dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, selamat Mas ya. Saya mohon izin untuk meninggalkan ruang Google Meet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri.